Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alinanda. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang mana materi ini untuk memenuhi tugas dari Sosiologi Komunikasi, Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kebetulan materi yang saya ambil ini Fans Culture and Consumer Culture, dimana dari materi ini mungkin ada beberapa pengalaman yang akan saya bagikan juga, sehingga apa yang menjadi penjelasan saya semoga bisa ditangkap dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Nah, fans culture atau budaya penggemar bisa dikatakan sebagai keberadaan atau interaksi komunitas yang mana fans culture ini berkembang di sekitar kecintaan bersama terhadap suatu objek tertentu atau suatu subjek tertentu. Seperti halnya film, musik, buku ataupun karakter fiksi yang mana ini melibatkan perilaku atau tradisi-tradisi mungkin dan bentuk ekspresi kolektif yang muncul dari keterlibatan aktif penggemar, di mana dalam berbagai minat mereka mengekspresikan apa yang menjadi kesukaan mereka gitu kan, sehingga muncullah budaya penggemar ini gitu kan. Nah, budaya penggemar ini dapat mencakup dari tadi yang udah diucapkan, ada yang dari film, mungkin ada yang pembuatan karya-karya seni gitu kan, ataupun ada lewat diskusi juga ada, ataupun lewat media online, acara konvensi atau serta adopsi simbol gitu kan, sehingga apa yang menjadi ciri khas dari komunitas tersebut, sehingga itu bisa dikatakan sebagai budaya penggemar atau fans culture gitu kan. Nah, budaya penggemar ini memiliki akar yang panjang dan telah berkembang seiringnya waktu. Ya, bisa dikatakan sebagai budaya penggemar ini ya sangat aktif, terutama ya akhir-akhir ini gitu kan, di kalangan Gen Z gitu kan. Mungkin bisa dikatakan juga seperti contohnya para komunitas wibu gitu kan ya, mereka mencintai anime gitu kan, mereka mencintai anime, sedangkan padahal anime itu hanya sekadar fiktif belaka gitu kan, sekadar fiktif, tapi mereka sangat menyukai, sehingga apa yang menjadi kesukaan mereka itu terwujud dalam sebuah komponen besar, di mana di situ ada keterlibatan komunitas, ada keterlibatan antara orang dengan orang lainnya yang saling menyukai anime tersebut gitu kan. Bisa dikatakan itu adalah sebagai fans culture atau budaya penggemar. Nah, masuk ke konsep budaya penggemar. Di sini yang pertama itu ada kesamaan minat. Nah, di mana kesamaan minat ini anggota komunitas penggemar memiliki minat bersama, apa yang menjadi kesukaan mereka gitu kan, sehingga membentuklah sebuah topik seperti film, musik, mungkin buku atau permainan atau hal-hal yang memang berbau fiktif gitu kan buat mereka, sehingga terbentuklah sebuah kesamaan minat gitu kan, yaitu mungkin konsep untuk yang pertamanya. Yang kedua itu ada interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini melibatkan budaya penggemar berinteraksi di antara anggota lainnya gitu kan. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai platform seperti forum online atau acara-acara konvensional, atau mungkin pertemuan-pertemuan langsung, sehingga apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kesamaan minat mereka, sehingga mereka langsung bisa berinteraksi langsung gitu kan. Mungkin itu yang keduanya. Yang ketiga itu ada penciptaan karya kreatif gitu kan. Biasanya ketika sudah tergabung, mereka akan membentuk sebuah karya-karya kreatif. Seperti contoh mungkin saya punya teman bagaimana dia seorang wibu gitu kan. Wibu dikatakan sebagai wibu lah. Dia datang ke sebuah pertemuan-pertemuannya langsung tadi, dan mereka itu
ada artistiknya di situ, ada peran keunikannya gitu kan, ada peran keartistikannya, ada peran keindahannya juga. Jadi pembuatan karya kreatif, atau mungkin jadi ada pertemuan lah di situ, mungkin seperti kayak kayak mulai dari baju yang khas gimana ya seorang wibu gitu kan, terus baju ya identik dengan mereka aja gitu kan ya. Mungkin seperti contoh lagi, saya punya teman sebagai orang yang hobi yang melukis, mereka bergabung dengan para kelompok melukis lagi dan melukis bersama gitu kan, atau sambil bermain gitu, sambil main di gunung, dan mereka juga ya bermain bersama gitu kan, terus sambil melukis bersama. Itu menjadi sebuah fans culture juga buat bisa dikatakan sebagai fans culture juga gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan identitas, di mana pengembangan identitas ini biasanya komunitas penggemar dapat menjadi tempat di mana anggotanya mengembangkan identitas dan rasa kepemilikan terhadap minat bersama mereka gitu kan. Biasanya mereka ini membentuk sebuah komunitas di mana komunitas ini menjadi sebuah pengembangan mereka gitu kan. Entah itu lewat diskusinya ataupun lewat ya keinginan mereka. Antara ada penyamaan di situ gitu kan, sehingga mereka itu dapat berkeluh kesah di situ, tapi dengan ya lewat dari pengembangan identitas mereka, sehingga identitasnya jadi besar gitu. Yang awalnya mungkin perseorangan jadi ada besar gitu kan ya, karena terbentuknya sebuah komunitas. Yang kelima itu ada simbol dan bahasa khas. Jadi biasanya budaya penggemar ini dapat mengadopsi simbol atau bahasa khas yang menjadi identitas kelompok, membedakannya dari kelompok penggemar lainnya. Mungkin ada istilah-istilahnya gitu kan, kayak istilah anjay mungkin ya, karena biasanya itu kadang kelompok ini mengatakan bahwa ini kelompok anjay gitu kan, atau mungkin ini kelompok apa gitu kan. Ini bisa dikatakan sebagai fans culture juga gitu kan, sehingga membentuk sebuah simbol atau kekhasan dalam bahasa. Yang selanjutnya itu ada dampak pada industri, di mana dampak pada industri ini penggemar memiliki potensi untuk memiliki dampak yang besar yang mana industri hiburan didukung dengan keaktifan mereka gitu kan, dapat mengaruhi keputusan apa yang membuat dari karya seninya atau memainkan peran sehingga menghasilkan sebuah keberhasilan suatu karya gitu kan. Itulah konsep dari fans culture. Nah, mungkin ini sebagai contoh ya, dari fans culture, di mana contohnya itu ada yang pertama dari Star Trek, di mana Star Trek ini adalah film gitu kan, film, sehingga penggemarnya itu dinamakan Trekkies. Yang kedua itu ada Potterhead. Nah, Potterhead ini yaitu sebutan untuk para penggemar dari penonton setia dari Harry Potter gitu kan ya. Nah, yang ketiga itu ada Beliebers, di mana Beliebers ini penggemar dari Justin Bieber gitu kan ya, mungkin penggemar musik dari Justin Bieber. Yang selanjutnya ada anime fandom, di mana anime fandom ini sebagai bukan komunitas tapi sebutan untuk para penggemar anime lovers gitu kan ya. Selanjutnya itu ada MCU fandom, di mana ya penggemar Marvel itu semua ada di sini gitu. Nah, yang terakhir itu ada Directioners, di mana sebutan untuk para penyuka lagu dari One Direction. Ya, termasuk saya ini suka lagu One Direction ini gitu kan ya. Sehingga bisa dikatakan saya juga sebagai Direction. Ya, selanjutnya masuk ke konsep budaya konsumen, di mana konsep budaya konsumen ini yang pertama ada identitas dan ekspresi pribadi, yang mana konsumsi sering dihubungkan dengan penciptaan identitas dan ekspresi diri. Nah, biasanya barang dan merek dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai, preferensi, dan citra diri seseorang. Ketika seseorang ini memakai baju yang bermerek, ya mereka akan meningkatkan citra mereka gitu kan, bahwa citra mereka ini ya terpandang gitu kan. Atau mungkin yang awalnya pakai baju bagus ya pakai baju baju biasa aja, mungkin itu menjadi sebuah keanehan gitu kan, ada penurunan citranya di situ. Nah, yang kedua itu ada simbol status dan prestis, di mana barang dan pengeluaran tertentu sering dianggap sebagai simbol status sosial, di mana masyarakat ini cenderung mengaitkan kepemilikan tertentu dengan tingkat keberhasilan atau prestis.
Nah, yang ketiga itu ada pengaruh media dan iklan, di mana media massa atau media iklan ini berperan besar gitu kan dalam membentuk budaya konsumen, sehingga menciptakan sebuah tren atau membentukkan sebuah persepsi terhadap merek dan mempengaruhi keinginan konsumen. Nah, yang keempat itu ada globalisasi konsumen, di mana ketika kita meningkatkannya sebuah globalisasi, budaya konsumen ini menjadi semakin terhubung di seluruh dunia. Dan masyarakat ini di berbagai belahan dunia dapat berpengaruh oleh tren dan mereka yang sama, terutama melalui media sosial dan internet. Yang kelima itu ada pilihan dan diversifikasi produk, di mana kemajuan dalam produksi dan distribusi menghasilkan beragam pilihan produk yang mana konsumen memiliki akses lebih besar terhadap barang dan jasa dari berbagai budaya dan negara. Nah, yang terakhir mungkin ya pengalaman yang selanjutnya itu ada isu berkelanjutan, yang mana isu berkelanjutan ini kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial telah membentuk konsep konsumsi yang lebih berkelanjutan, yang mana konsumen semakin peduli dengan dampak produk terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi mulailah peduli gitu kan, sehingga ada perubahan signifikan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini. Nah, yang selanjutnya itu ada, yang terakhir itu ada pengalaman konsumsi, di mana pengalaman konsep ini juga menekankan pada pengalaman konsumsi, yang mana bagian penting dari pembelian. Konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga mencari pengalaman positif dan koneksi emosional dengan merek. Biasanya ketika kita udah ketika sudah membeli suatu produk yang istilahnya udah pas dengan kita, ya itu kita akan berkelanjutan membeli produk tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya ada contoh budaya konsumen, di mana budaya konsumen ini yang pertama itu ada kultus brand. Kultus brand ini dapat dikatakan sebagai penggemar berat suatu merek seperti Apple atau Nike. Dimana seringkali terlibat dalam budaya konsumen dengan cara yang lebih mendalam. Mereka itu biasanya tidak hanya membeli produk, tapi juga mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai dan citra merek tersebut. Selanjutnya itu ada tren mode dan kecantikan, dimana tren mode dan kecantikan ini biasanya para konsumen tercermin dalam tren mode dan kecantikan, seperti pengaruh selebritis, media sosial, dan industri fashion membentuk apa yang dianggap sebagai gaya dan citra yang diinginkan mereka. Yang ketiga itu ada kuliner dan makanan organik. Nah, kuliner dan makanan organik ini menjadi tren konsumsi makanan organik dan lokal, mencerminkan kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan dampak lingkungan. Nah, itu yang keempat itu ada budaya sneakerhead, di mana komunitas sneakerhead ini menciptakan budaya konsumen di sekitar koleksi sepatu olahraga ataupun mereka yang mengikuti rilis sepatu terbaru gitu kan, ya terupdate gitu kan. Yang terakhir yang selanjutnya itu ada pengguna media sosial, di mana pengguna sosial media ini menjadi sebagai alat untuk membagikan pengalaman konsumsi, merekomendasikan produk atau menciptakan sebuah tren gitu kan, sehingga membentuklah sebuah hashtag baru mungkin. Yang selanjutnya itu ada budaya kafe, di mana budaya kafe ini menjadi tren minuman tertentu seperti minuman berbuih atau minuman kopi gitu kan ya. Yang terakhir itu ada teknologi konsumen. Jadi teknologi konsumen ini biasanya antusiasmenya banyak gitu kan terhadap teknologi konsumen, di mana seperti perilisan produk-produk terbaru, smartphone atau perangkat wearable mencerminkan budaya konsumen yang terus berkembang dan seiring berkemajuan teknologi. Jadi mengikuti zaman dengan apa yang menjadi teknologi-teknologi terbarukan. Itulah yang disebut beberapa contoh dari bagaimana budaya konsumen terbentuk. Jadi mungkin hanya itu ya beberapa hal yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari saya gitu kan. Itu menjadi contoh ke consumer culture gitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, karena semata-mata kebenaran itu hanya milik Allah semata. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.